Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama JCL Jose Coalinge. Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas. Dan kali ini siapa gerangan musisi yang akan kita kupas di Kupas Tuntas ini? Dia tak lain adalah seorang musisi dan juga aktor film yang pernah berjaya di tahun 70-an. Dia adalah Ali Topan, anak jalanan, Junaidi Salat. Dia adalah pria ulet datang dari kota Lampung, kelahiran 2 September 1950. Namanya Junaidi Salat, atau biasa kita sebut dengan Mas Jun atau Babe Jun. Sahabat CCL, kita akan mengulik masa-masa di masa Jun di kota Lampung. Setelah tamat SMP, Jun merantau ke kota Jakarta untuk mengabulkan cita-citanya, mimpi-mimpinya untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi kenyataannya Jun sempat menjadi tukang parkir di daerah Salemba. Dan dari sinilah dia melihat ada peluang besar di Taman Ismail Marzuki pada saat ada pembangunan. Dan tentunya dia akan berpikir, pastinya akan menerima banyak sekali pegawai yang akan dikaryakan di Taman Ismail Marzuki. Singkat cerita, Jun diterima bekerja di Taman Ismail Marzuki. Dan tidak mengalami kendala yang sangat serius. Walaupun ijazah tamat SMP tak masalah. Dan akhirnya tetap Jun sebagai tukang parkir. Yang membedakannya adalah sebagai pegawai tetap di Taman Ismail Marzuki. Kegigihan seorang Jun di saat diberikan kepercayaan sebagai pengurus gedung Taman Ismail Marzuki selalu melaksanakan tugasnya dengan kerelaan dan kecintaannya. Dan tetap Jun melanjutkan sekolah di sekolah menengah atas atau SMA. Dan pada akhirnya Jun menyelesaikan sekolahnya di SMA. Dan Jun datang lagi menghadap kepada pimpinan gedung Taman Ismail Marzuki. Bapak Temi Effendi adalah suami daripada Rahayu Effendi. Dan kemudian Jun diterima kembali, bukan lagi sebagai tukang parkir, tapi sebagai pengurus gedung dengan modal ijazah SMA. Dan pada suatu hari, Bapak Temi Effendi merekomendasikan seorang Jun kepada produser film yang sedang memproduksi film Aku Tak Berdosa, yang mana sudah ada pemain utamanya Dewi Puspa, Rahayu Effendi, dan lain-lain sebagainya. Tinggal menemukan pria muda yang mendampingi Dewi Puspa. Maka Jun pun menghadap kepada produser dari film Aku Tak Berdosa. Dan ternyatanya Junaidi Salat diterima tanpa banyak sekali audisi-audisi yang harus dijalaninya. Jun kemudian berturut-turut membintangi film seperti Susana bermain bersama Jenny Rahman. Dan di tahun berikutnya Jun kembali bermain di film Pacar Pilihan, bermain bersama dengan Rini Chandra dan juga Rahayu Effendi. Di tahun 1977 nasib baik memihak kepada Junaidi Salat karena film yang akan diproduksi ini adalah film sangat fenomenal, di mana di sini akan diproduksi film garapan dari sutradara Ishak Iskandar dari novel populer di masa itu yang berjudul Ali Topan, Anak Jalanan. Junaidi Salat terpilih sebagai pemeran utama pria yang menjadi tokoh sentral sebagai Ali Topan, si anak bengal, cerdas, namun sangat pemberontak. Dan didampingi artis termahal di masa itu, Yati Octavia. Anak jalanan kumbang metropolitan, selalu ramai dalam kesepian. Anak jalanan korban kemunafikan, selalu kesepian di keramaian. Tiada tempat untuk mengadu,
tempat mencurahkan isi kalbu. Cinta kasih dari ayah dan ibu hanyalah peri yang palsu. Maka dari sinilah karier seorang Junaedi Salat sebagai Ali Topan menjadi ikon sampai dengan hari ini. Walaupun banyak sekali produksi film maupun sinetron yang membuat seri film Ali Topan maupun sinetron seperti yang diperankan Widi Santoso, Ari Sihasale, dan lain-lain sebagainya. Junaedi Salat sebagai Ali Topan. Nama Junaedi Salat tetap melaju sebagai aktor film remaja di masa itu, didominasi oleh Rano Karno, Herman Pelani, dan tentunya Junaedi Salat berada di urutan ketiga keempat dari mereka. Maka lahirlah film-film sebagai berikut: Kita Cinta dari SMA, Remaja di Lampu Merah, Bunga Cinta Kasih, Jangan Sakiti Hatinya, Gadis Kampus, dan lain-lain sebagainya. Seperti kita ketahui, selain Junaedi Salat berkecimpung di dunia akting, khususnya untuk film-film Indonesia, tapi juga dia sangat piawai menghasilkan karya-karya cipta, dan juga pernah hadir dalam lomba cipta lagu Prambors, hasilkan lagu Kemelut. Di album Lomba Cipta Lagu Prambors tahun 1977, di sini karya Junaedi Salat dinyanyikan oleh Kenan Nasution, Kemelut, berhasil menduduki juara pertama. Jun juga menghasilkan karya yang sangat spektakuler. Di sini Jun hasilkan lagu Juwita berkolaborasi bersama Chrisye dan Yoki Suryo Prayogo. Seperti ini lagunya. Selembut ku rasakan tatapan rembulan, kau dewiku, bintang kejora, tiada lagi cahayaku damba mengusik kalbu dalam pesona. Seindah panorama berlambayung senja, kalah hati di mabuk cinta, ku dibuai asmara dahana bagai legenda Rama dan Sinta. Dan Jun juga menghasilkan karya-karya yang mana dinyanyikan oleh sahabat-sahabat penyanyi lainnya, seperti Gita Rolis, Chrisye, Suara Mahardika Band 85, Rita Amelia, Poni Sumlang, Nani Sugianto, JRS, Malida, dan tentunya si bintang remaja yang sangat populer di era 80-an, si bintang remaja Lydia Kando. Gara-gara. Seperti ini lagunya. Gara-gara harta orang bisa lupa gengsi dan harga diri. Gara-gara harta orang bisa lupa ataupun takut mati. Gara-gara harta orang jadi lupa diri dan segalanya. Oh harta, oh harta jadi sumber bencana. Oh harta, oh harta meracuni dunia. Bahkan Jun juga menghasilkan album-albumnya dari awal kemunculannya pada tahun 1980 bersama recording Lollipop, Burung Camar, Johnny Teller,
Masa pancaroba Puber. Ini adalah soundtrack film Puber yang dibintanginya dan juga sebagai pengisi musik dari film Puber. Sahabat JCL pasti ingin lebih mengenal sosok dari Jun atau Junaidi Salat. Ya, dia adalah salah satu motor atau penggerak dari berdirinya kelompok Suara Mahardika yang dipimpin oleh Guru Soekarno Putra. Sahabat JCL, akhirnya Junaidi Salat menemukan jodohnya tidak jauh-jauh dari Suara Mahardika. Seorang gadis cantik, Mauli Sondang S atau biasa disapa sebagai Molly, yang aktif sebagai pemain piano di Suara Mahardika. Pernikahan berbeda keyakinan antara Jun dan Molly membuat selalu ada percekcokan di antara keduanya. Di sini terjadi perselisihan, permusuhan di antara keduanya. Namun mereka berkomitmen bahwa rumah tangga harus dipertahankan sampai akhirnya mereka dikaruniai 2 putra. Di saat pernikahannya diambang kehancuran, Jun selalu mabuk-mabukan dan juga jarang kembali pulang ke rumah. Jun merasa tidak menemukan kebahagiaan. Sehingga suatu hari dia memarkir kendaraannya. Dia melihat sosok Nabi Isa yang diyakininya sebagai Tuhan Yesus duduk di sampingnya. Kejadiannya pada tahun 1984, tepat di hari Natal, Jun menjadi pengikut Kristiani. Sayangnya, di saat Jun sudah menemukan kebahagiaan bersama istri tercintanya, Mauli, namun Tuhan berkata lain, istri tercintanya, Molly, lebih dahulu dipanggil Tuhan. Jun percaya Tuhan punya rencana lain kepadanya. Kini kebahagiaan rohaninya sudah dia temukan sebagai anak Tuhan menjadi pendeta. Dan dunia keartisan semakin jauh ditinggalkannya. Balada Si Ali Topan akhiri kisahnya dalam tidur panjangnya. Kini telah kembali pulang ke rumah Tuhan, Bapak Pendeta Junaidi Salat, di usianya yang ke-71 tahun. Mendiang wafat Senin 18 Januari 2021 pada pukul 20.10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta Pusat. Dan keesokan harinya, Pendeta Junaidi dikebumikan di TPU Pondok Kelapa pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Selamat jalan sang legenda film dan musik tanah air. Karyamu akan selalu kami kenang. Amin. Kicau burung bernyanyi, tanda warna membuka hari. Dan embun pun memudar, menyongsong fajar. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana. Nikmat alam semesta, nusa indah nirmala. Serasa pagi tersenyum mesra, tertiup bayu membangkit sukma. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Sabda Allah menghanyutkan suasanaku. Kadangkala kebosanan mencekam jiwa. Sabda Allah. Saya pertama kali kenal Mas Junaidi Salat di Suara Mahardika tahun 1977. Pada saat itu saya
sedang menemani Naufal Trio atau yang lebih terkenal dengan Trio Bebek untuk ikut latihan di Jalan Sriwijaya Raya 26 di rumahnya Mas Guru. Dan ternyata salah satu yang pemain musiknya, main pianonya yang ikut bantuin nyanyi dan bikin aransemen adalah Kak Junaidi Salat. Jadi Kak Jun itu salah satu dari cikal bakal berdirinya Suara Mahardika. Ada 3, Kak Joni Lantang almarhum, dia yang olah vokalnya, terus Kak Jun yang aransemen musik, dan Mas Guru yang bikin koreografinya. Kak Jun itu yang bikin lagu judulnya Suara Mahardika, bukan Mars Suara Mahardika ya. Kalau Mars Suara Mahardika Mas Guru yang bikin, tapi kalau lagu berjudul Suara Mahardika itu yang bikin Kak Jun. Kak Jun tuh orangnya baik banget, humble, ngomongnya halus, terus sangat mengayomi, karena waktu itu kebetulan yang tua itu di Suara Mahardika cuma Kak Joni Lantang, Mas Jun, dan saya sendiri. Kenangan saya yang berkesan bersama Mas Junaidi Salat atau di Suara Mahardika biasa dipanggil Kak Jun adalah pada saat kita tur keluar kota. Waktu itu Mas Guru sakit, jadi yang pergi adalah saya, Mas Junaidi Salat, dan Kak Joni Lantang. Jadi bagaimana kita menggawangi kurang lebih 35 orang anak Suara Mahardika ditambah Pak Kompiang, grup Saraswati untuk tampil di UGM. Pada saat di kereta api, saya biasa suka main terot gitu. Terus waktu itu tanpa disadari saya bilang, Mas Juni jodohnya nggak jauh nih dari kita, terus dia ketawa-ketawa aja. Ternyata waktu itu dia udah mulai pendekatan dengan salah satu anggota Suara Mahardika yang jago main piano, yaitu Mauli Sondang. Nah, akhirnya beberapa tahun kemudian mereka menikah. Saya pernah kerjasama, diminta tolong oleh Kak Jun untuk membantu beliau mengisi suara vokal untuk film. Kalau nggak salah judul filmnya Gadis Maraton yang dibintangi oleh Yeni Rahman. Saya waktu itu jadi vokal wanitanya, terus Kak Jun yang vokal prianya. Tapi ada satu lagu lagi yang saya nyanyi sendiri vokal wanitanya. Mas Jun tuh jago main piano, jago main gitar, jago nyanyi, suaranya bagus banget. Nggak akan terlupakan deh Mas Jun, luar biasa sekali. Bahagia di surga Mas Jun. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita bersama dengan kupas tuntas mendiang Junaidi Salat. Saya Jose Coalinge, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.